Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudy Miftah Farid. Teman-teman pernah mendapatkan pertanyaan, kapan mau punya rumah? Kenapa ngontrak mulu? Sampai kapan terus ngontrak? Apakah Anda sering atau pernah mendapatkan pertanyaan itu? Ngontrak mulu nih, kapan beli rumah? Sampai kapan mau jadi kontraktor? Oh, itu paling halus ya. Apalagi nih yang deket-deket lebaran, udah punya rumah belum? Anak saya mah udah punya rumah di perumahan dan sebagainya. Mungkin orang tua juga mendesak-desak, ayolah tuh punya rumah, cepet gitu, jangan ngontrak mulu, gaji kan lumayan. Nah, kayak gitu ya. Pernah atau tidak nih teman-teman? Nah, jawabannya pastilah di antara teman-teman, iya Kang, pernah, sering. Wah, sambil memelas gitu. Tenang ya, jangan terlalu mendalam. Insya Allah di video ini kita akan coba lihat dan bandingkan sebenarnya teman-teman yang punya untuk kemudian menuju punya rumah ini harus dengan cara seperti apa sih? Ya, ngontrak dulu sambil nabung atau langsung DP rumah KPR. Ya, ini pertanyaan atau ini dua pilihan yang akan kita bahas di video kali ini. Teman-teman, keresahan yang tadi untuk kemudian menekan teman-teman untuk saya harus segera punya rumah. Ada yang kemudian tanpa berpikir panjang, ya wis lah, ada rumah tuh kok cicilannya murah banget, cuma 1 juta. Cicilannya cuma murah kok, cuma 1,5 juta dan sebagainya. DP-nya juga murah banget, 5 juta, 7 juta, mentok-mentok 20 juta. Misalnya begitu, udahlah tabungan juga ada, kita DP 20 juta, cicilan per bulan 1 juta mah bisa. Misalnya begitu ya. Kalau Anda ada yang terdesak, kemudian jadi berpikir untuk melakukan hal itu juga, tahan dulu sebelum kemudian menyimak sampai tuntas video ini teman-teman ya. Saya ingin bandingkan sekali lagi satu orang yang cara punya rumah dengan jalan ngontrak dulu sambil nabung, sama punya rumah dengan langsung KPR. Pilih mana? Ini thumbnailnya kayaknya gitu, bagus nih. Baiklah, nah teman-teman, anggap aja begini, studi kasusnya adalah teman-teman punya tabungan 20-25 juta. Cukup ya, 20-25 juta. Pilihannya cuma ada 2 di dunia ini. Setidaknya ya teman-teman, ada 2. 1, Anda bayar kontrakan setahun, rata-rata di kota-kota menengah lah ya gitu ya, atau Bandung, Jakarta, Jabodetabek, kemudian ya mungkin sekitaran kontrakan tuh harga per tahunnya sekitar 20, 25, 30 tuh udah bagus banget. Kayaknya sih begitu ya. Nah, dan kemudian Anda di satu sisi ada juga rumah KPR dengan DP senilai itu juga 20-25 juta. Anda ceritanya Anda dilema. Apakah Anda ngontrak saja dengan angka yang sedemikian ya, 20-25 juta, atau Anda jadiin itu DP? Kalau Anda tanya ke tetangga Anda atau Anda tanya ke siapa? Ke orang tua Anda ya, pasti dong, ya mendingan langsung beli rumah aja, dia jadiin DP. Wah, itu kan udah cukup dia jadiin DP. Kayaknya kalau udah punya DP, udah bayar DP itu udah punya rumah aja. Begitu. Baik, oke, jangan terlalu panjang ya. Kita akan langsung masuk. Set, kita punya duit uang 25 juta. Masuk untuk yang KPR dulu. Ketika kita bayar DP, maka Anda langsung bisa menempati rumah ya. Yang kontrak, ketika kita bayar kontrakan, kita juga bisa langsung menempati rumah. Oke, nilainya seri 00 ya, 11 lah ya. Kemudian masuk ke cicilan. Yang ngontrak, kemudian uang untuk cicilan tadi ditabung. Ditabungnya jangan sembarangan ditabung, hanya dinilai atau uang kartal saja, tapi ditabung di LM. Katakanlah tadi cicilannya 1-2 juta ya per bulan untuk rumah tersebut. Atau kalau yang komersil yang tadi cicilannya sekitar DP-nya itu sekitar 25 juta, biasanya ini perumahan komersil, artinya cicilannya itu 1,5-2 juta, 2,5 juta sebenarnya. Katakanlah kita ambil cicilan rumahnya 2 juta. Kemudian yang satu nyicil bulan pertama, yang satu nyicil, yang satu lagi yang jalur ngontrak itu
beli LM 2 gram. Pokoknya senilai 2 juta aja, itu bisa beli berapa sih gitu ya. Karena sisa dari pendapatannya cuma 2 juta nih. Yang satu langsung masuk ke cicilan rumah, yang satu LM. Kita langsung lanjut, misalnya harga rumah ini, teman-teman, harga rumah tadi yang kita beli, yang ditargetkan kita beli sebenarnya adalah 300 juta. Tipe 30 atau tipe 36, tanahnya 60 atau tanahnya 72, katakanlah seperti itu, di daerah-daerah yang dekat dengan kota lah, katakan seperti itu ya. Maka 300 juta harga rumah. Kalau di KPR kan itu pasti, kalau misalnya 5 tahun pasti ada profit margin. Nggak jadi 300 juta, pasti jadinya adalah 400 juta, 450 juta, atau bahkan 2 kali lipat, bisa menjadi 600 juta, katakanlah seperti itu, dalam 5 atau 10 tahun, katakanlah seperti itu teman-teman. Tapi kita nggak terlalu lama-lama ya, kita anggap 5 tahun aja. Seperti itu. Yang ini mazhabnya caranya adalah ngontrak, yang tiap bulan itu dibelikan LM 2 gram. Yang ini nyicil terus setiap bulannya. Seperti itu ya. Maka baru di situ baik-baik aja, sama-sama aja nih kayaknya endingnya. Kita coba lihat. Maka di yang KPR ini, yang KPR perbankan biasanya atau lembaga finance, itu ada denda keterlambatan ya. Tadi ujungnya sama deh ya. Ujungnya total harga rumahnya ini intinya kemungkinan bisa kebeli lah. Misalnya totalnya adalah 500 juta misalnya gitu ya. Nah ini anggap finishnya sama. Tapi kemudian kita lihat di jalannya, resiko yang Anda dapatkan ketika Anda ngontrak. Anda telat atau uang bulanan yang untuk beli LM ternyata nggak bisa karena harus bantu orang tua. Artinya tertunda, nggak bisa nabung di bulan kesekian, nggak bisa nabung ya, 1-2 bulan tidak bisa nabung. Bagaimana dengan KPR? Kalau yang KPR ke lembaga finance, ketika 1-2 bulan itu kemudian nggak bisa nyicil, itu kemudian ada tambahan, namanya adalah denda. Kalau orang Islam sebutnya itu adalah ribanya ya. Maka bagi kita sebagai muslim, ya ini nggak sembarangan hanya sekedar denda, tapi ini juga riba. Tentu ini juga bermasalah hal yang lain, yang besar juga. Tapi di sini kita lihat secara finansialnya, berarti ini ada denda. Artinya ada kerugian untuk kita ya. Sedangkan tadi di yang tadi yang ngontrak ini nggak ada denda-denda ya. Kalaupun nggak bisa nabung, nggak bisa beli LM di bulan tertentu, kalau di yang KPR ini nggak bisa bayar cicilan, ternyata yang nggak bisa bayar cicilan ini ada denda teman-teman. Oke, dan itu kalau terjadi berulang-ulang, maka denda ini akan luar biasa besar juga ya. Maka akan terjadi kerugian di jalur yang KPR ini. Selanjutnya, nauzubillah min zalik. Teman-teman, ternyata di tahun kesekian misalnya begitu ya. Misal ini kita kan nggak ada yang tahu ya kondisi kita, Allah menakdirkan seperti apa. Misal sang suami dan sang istri katakanlah yang tadinya bekerja, kemudian karena terjadi hal yang luar biasa, harus kemudian berhenti bekerja ya, Ketika berhenti bekerja, maka income ini berhenti. Ketika income atau pendapatan bulanan berhenti, apa yang terjadi? Ketika yang ngontrak, ketika berhenti bekerja, maka dia masih bisa menempati rumah tersebut ya. Kemudian tabungan itu ada di tahun kesekian, itu LM-nya sudah banyak, misalnya begitu ya. Memang tidak bisa kemudian dibelikan rumah, tapi LM-nya banyak di tahun kesekian, katakanlah di tahun ketiga. Kemudian bagaimana kalau di tahun ketiga bermasalah dengan KPR? Teman-teman, ketika bermasalah di tahun ketiga dengan KPR, tadi selain dendanya, ketika telat ada denda, misalnya kita nauzubillah kita tidak bisa bekerja tidak punya pendapatan lagi dengan satu dan lain hal, maka teman-teman ada mekanisme sita. Ketika disita teman-teman, kemudian ketika disita itu kemudian dilelang dan sebagainya, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan penuh uang Anda. Misalnya sudah disetorkan berapa dalam 3 tahun kali 2, 36, misalnya udah 70 sampai 80 juta. Apakah Anda yakin? Nah, uang 80 juta itu akan kembali. Kalau yang tadi kontrak berhenti tabungan di 80 juta atau di 40 gram emas atau di 80 gram emas, ya nilainya akan segitu juga.
dan bahkan bisa naik harga emas. Kalau yang ini, kalau yang KPR ketika berhenti di angka cicilan 80 juta, teman-teman akan mendapatkan sebuah hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Apa itu? Ternyata uang yang 80 juta itu tidak bisa kembali utuh, teman-teman. Bahkan bukan hanya tidak bisa kembali utuh, tapi dengan mekanisme apa tadi? Dengan mekanisme hutang Anda yang masih itu kemudian tercantum ya di di kontrak KPR itu, di akad KPR itu, maka uang 80 juta itu bahkan bisa jadi 0% yang bisa kembali ke Anda, 0 rupiah yang bisa kembali ke Anda. Karena kenapa? Ternyata di 3 tahun awal Anda itu tidak sedang membayar pokok dari transaksi Anda. Yang Anda boleh jadi bayar itu cuma baru bunganya saja. Hutangnya masih besar sebenarnya, seperti itu. Sehingga kecuali Anda dinyatakan meninggal, di situ ada asuransi. Kalau dia dinyatakan meninggal dan di situ ada asuransi, maka jadi lunas walaupun hutang Anda segede gaban. Kan gitu ya. Tapi kalau misalnya nauzubillah, siapa juga yang mau meninggal ya kan? Nah, kalau Anda kemudian tidak meninggal tapi kemudian berhenti bekerja, tidak bisa ada pendapatan, maka disitulah akan terasa oleh Anda bahwa apa? Bahwa Anda sebenarnya di KPR KPR ini yang konvensional itu benar-benar Anda sebenarnya tidak sedang memiliki rumah, dan Anda sebenarnya lagi sama-sama ngontrak juga sebenarnya ya, sama-sama sewa juga. Dan apa, selain hanya sekedar akadnya sewa karena belinya itu adalah di ujung ketika lunas dan AJB gitu ya, Anda di situ ternyata dijebak dengan apa? Dengan pembayaran bunganya terlebih dahulu, sehingga uang Anda menjadi tidak berarti dan tidak bisa kembali lagi, bahkan bisa menghasilkan hutang. Sedangkan yang tadi, yang mazhabnya ngontrak ini, di tahun ketiga, tahun keempat nggak bisa lanjut lagi, pendapatannya hilang, income-nya hilang, tetap punya tabungan senilai emas tiap bulan yang dibeli. Maka teman-teman berpikir kembali ya, jangan sungkan, jangan takut, jangan tensin, jangan tertekan oleh keadaan kalau Anda hanya bisa sekedar dalam tanda kutip ngontrak. Tapi ngontrak adalah langkah terbaik Anda untuk punya kejelasan langkah mendapatkan rumah dengan pendapatan Anda sendiri dan ditabung melalui logam mulia ataupun juga emas. Maka rasakan dan buktikan sendiri bagaimana mendapatkan rumah tanpa harus nyicil KPR ya, yang menjebak Anda ke dalam hutang dan kepemilikan yang semu. Nah, rasakan sendiri dengan nabung ya, dengan nabung dan nanti membeli dengan bangga, membeli dengan mulia, teman-teman. Bismillah, Anda adalah di antara keluarga-keluarga muslim ataupun bukan muslim juga sama, hayu mangga ya. Lakukan aktivitas membeli dengan mulia, yakni dapatkan uang Anda dengan menabung, nabunglah di emas, jual, kemudian belilah apa yang Anda mau di waktu terserah Anda. Demikian, mudah-mudahan Anda sekali lagi tidak terjebak ke dalam transaksi-transaksi yang merugikan Anda dunia, apalagi akhirat. Saya Rudi Miftah Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.